Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, bertemu lagi bersama Ibu pada pembelajaran matematika. Nah, pada pembelajaran matematika kali ini kita akan belajar mengenai dua submateri. Yang pertama yaitu bilangan cacat pada garis bilangan. Kemudian yang kedua menyatakan suatu bilangan sebagai hasil operasi hitung dari dua bilangan cacat. Nah, yang pertama kita akan belajar dulu mengenai bilangan cacat pada garis bilangan. Nah, anak-anak, kalian pernah nggak sih menggunakan alat ini? Pastinya pernah kan kalian menggunakan penggaris. Tahu nggak sih pada penggaris itu terdapat garis bilangan? Sebenarnya garis bilangan itu apa sih? Garis bilangan adalah suatu garis yang memuat bilangan-bilangan secara berurutan, seperti pada penggaris tadi. Pada penggaris sudah bisa dilihat bahwa di dalamnya ada garis yang memuat bilangan-bilangan secara berurutan. Coba perhatikan garis bilangan berikut ini. Nah, pada garis bilangan memiliki aturan tertentu. Semakin kanan pada garis bilangan, maka bilangannya semakin besar. Sebaliknya, semakin kiri pada garis bilangan, maka bilangannya semakin kecil. Setiap titik pada garis bilangan memiliki jarak yang sama. Garis bilangan dapat dimulai dan diakhiri pada bilangan berapapun. Tandanya, pada setiap garis bilangan ada tanda panah di awal dan juga di akhir. Nah, tanda panah tersebut menunjukkan bahwa garis bilangan dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Nah, anak, mari kita belajar untuk membandingkan bilangan menggunakan garis bilangan berikut ini. Yuk, ikuti. Kita akan membandingkan bilangan 72. Apakah bilangan 72 ini lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan bilangan 78? Nah, dalam matematika terdapat simbol untuk membandingkan lebih besar atau lebih kecil seperti berikut ini. Simbol yang pertama. Nah, simbol yang ini menunjukkan bahwa bilangan itu adalah lebih besar. Nah, dan yang kedua, simbolnya kebalikannya, yaitu lebih kecil. Nah, nanti kita mengisi titik-titik ini dengan menggunakan simbol dalam matematika, lebih besar dan juga lebih kecil. Nah, sekarang mari kita tentukan bilangan dari 72 dan 78 manakah yang lebih besar. Kita lihat pada bilangan pada garis bilangan ini. Nah, masih ingat kan? Semakin kanan maka bilangannya semakin besar, dan semakin kiri maka bilangannya semakin kecil. Kita lihat 72 ada di sebelah mana? Nah, 72 kita kotakin. Kemudian 78 ada di sebelah kanan. Nah, 78 dan 72 kita bisa menentukan mana bilangan yang lebih besar dan mana yang bilangan yang lebih kecil dengan melihat posisi dari bilangan ini. 78 posisinya lebih kanan. Nah, kemudian bilangan 72 berada di kiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa bilangan 78 ini lebih besar daripada bilangan 72. Nah, kita menggunakan simbol yang ini. Berarti bilangan 72 ini lebih kecil daripada bilangan 78. Simbolnya yang mana? Nah, simbolnya yaitu yang lebih kecil. Kita simpan di sini. Nah, mudah bukan? Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenai penjumlahan bilangan cacat pada garis bilangan. Nah, garis bilangan ini
untuk menjumlahkan bilangan cacah. Bagaimana ya caranya? Mari kita pelajari. Yang pertama, kita akan menjumlahkan bilangan 5 ditambah bilangan 6. Hasilnya berapa ya? Nah, kita akan menggunakan garis bilangan ini untuk mengetahui hasil dari 5 ditambah 6. Yang pertama, kita mulai dari bilangan 0 menuju ke kanan sebanyak 5 satuan. Oke, kita hitung ya bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita sudah mendapatkan 5 satuan. Kemudian kita beri kanan. Nah, ini sudah mendapatkan 5. Kemudian selanjutnya kita tambah kembali satuannya ke kanan sebanyak 6 satuan. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kita beri panah. Nah, sudah bisa dilihat kan hasilnya? Di sini yang pertama ada bilangan 5. Nah, setelah bilangan 5 ini kita tambah 6 satuan ke kanan dan berhenti di bilangan 11. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil dari penjumlahan 5 ditambah 6 hasilnya adalah 11. Mudah bukan? Nah, selanjutnya kita akan mencoba menjumlahkan bilangan 13 ditambah 6. Hasilnya berapa ya? Nah, bisa dilihat garis bilangan ini tidak dimulai dari 0 karena garis bilangan boleh dimulai dari bilangan berapapun. Ini sudah dimulai dari bilangan 9. Berarti kita langsung saja dari mulai bilangan 13. Kita sudah mendapatkan satu bilangan yaitu bilangan 13. Nah, kita tandai di sini. Nah, setelah itu kita akan angka bilangan 13 ini dijumlahkan dengan bilangan 6. Dan angka hasilnya seperti tadi kita akan mulai menghitung satuannya dari mulai bilangan 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mari kita beri tanda. Sudah bisa dilihat di sini hasilnya adalah berapa? 19. Nah, berarti bilangan 13 dijumlahkan dengan bilangan 6 hasilnya adalah 19. Mudah sekali bukan penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, anak-anak, kita lanjut pada submateri yang kedua, yaitu menyatakan suatu bilangan sebagai hasil operasi hitung dari dua bilangan cacah. Anak-anak, suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai hasil dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian dari dua bilangan cacah. Bagaimana ya caranya? Mari kita cari tahu bersama-sama. Nah, yang pertama kita akan menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah dari dua bilangan cacah. Misalnya, kita mempunyai bilangan 100. Nah, kita harus mencari tahu bilangan berapakah jika dijumlahkan dengan bilangan berapa yang hasilnya 100. Pertama, kita mencari bilangan yang lebih kecil daripada 100. Misalkan kita pilih 40. 40 lebih kecil daripada bilangan 100. Setelah itu kita kurangi 100 dikurangi 40. Hasilnya adalah 60. Nah, 60 kita pindahkan ke atas. Jadi dapat disimpulkan bahwa bilangan 100 merupakan 40 ditambah 60. Hasilnya adalah 100. Nah, selain dari 40
dan 60, kita bisa juga mencari bilangan yang lainnya. Misalkan, di sini kita sudah mempunyai bilangan 100. Kita mencari bilangan lain yang jika dijumlahkan, hasilnya adalah 100. Masih ingat cara yang pertama, yaitu cari bilangan yang lebih kecil daripada 100. Misalkan sekarang kita pilih 80. Nah, kemudian setelah itu, cara yang kedua yaitu kita lakukan pengurangan 100 dikurangi 80. 100 dikurangi 80. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 20. Nah, 20 ini kita pindahkan. Nah, jadi 100 juga bisa sebagai hasil dari penjumlahan 80 dan 20. Nah, selanjutnya kita akan menyatakan suatu bilangan sebagai hasil dari pengurangan dua bilangan cacat. Misalkan kita sudah mempunyai bilangan 100. Nah, kita akan mencari bilangan berapa dikurangi bilangan berapa yang hasilnya nanti akan 100. Cara yang pertama yaitu kita pilih suatu bilangan tertentu. Misalkan kita akan pilih bilangan 80. Nah, kita simpannya di sebelah kanan, di kotak yang kedua. Di sini ya, di kotak yang kedua. Kemudian setelah itu lakukan penjumlahan antara 100 dan 80. 100 ditambah 80. Hasilnya adalah 180. Nah, 180 ini kita simpan pada kotak yang pertama. Jadi dapat disimpulkan bahwa bilangan 100 merupakan hasil pengurangan dari bilangan 180 dikurangi 80. Hasilnya adalah 100. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Bilangannya masih bilangan 100. Kemudian kita buat kotak terlebih dahulu. Masih ingat tadi caranya? Yang pertama kita tentukan bilangan yang mau kita simpan pada kotak yang kedua. Misalkan untuk sekarang kita akan memilih bilangan 60. Nah, setelah itu cara yang kedua yaitu jumlahkan bilangan 100 dengan 60. Hasilnya adalah 160. Nah, 160 ini kita simpan pada kotak yang pertama. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa 100 merupakan hasil pengurangan dari bilangan 160 dikurangi 60. Hasilnya adalah 100. Nah, selanjutnya kita akan menyatakan suatu bilangan sebagai hasil kali dari dua bilangan cacat. Misalkan kita sudah punya bilangan 240. Nah, kita harus mencari bilangan berapa dikalikan dengan bilangan berapa dan hasilnya nanti adalah 240. Nah, cara yang pertama yaitu kita harus menggunakan operasi hitung yang merupakan lawan dari operasi perkalian, yaitu pembagian. Nah, yang kedua, pilihlah bilangan yang merupakan pembagi dari bilangan 240. Nah, bilangan pembagi dari bilangan 240 diantaranya ada 1, kemudian bilangan 2, bilangan 3, bilangan 4, bilangan 5, bilangan 6, bilangan 8, bilangan 10, dan masih ada banyak lagi. Nah, sekarang misalkan kita akan memilih bilangan pembaginya yaitu
bilangan 240 ini merupakan bilangan 6 dikali 40. Hasilnya adalah 240. Nah, anak-anak, selanjutnya kita lanjut pada menyatakan suatu bilangan sebagai hasil bagi dari dua bilangan saja. Nah, misalkan di sini kita mempunyai bilangan 200. Nah, kita harus mencari pasangan bilangan yang dibagikan hasilnya adalah 200. Kita buat terlebih dahulu empatnya atau kotaknya. Nah, seperti perkalian, kita harus memilih operasi hitung yang merupakan lawan dari operasi hitung pembagian, yaitu perkalian. Kemudian cara yang kedua, kita pilih bilangan yang mau kita simpan pada kotak yang kedua. Misalkan kita pilih bilangan 3. Nah, setelah itu kita kalikan 200 dikali 3. Hasilnya adalah 600. Nah, kemudian kita tinggal simpan saja bilangan 600 ini pada kotak yang pertama. Jadi, bilangan 200 merupakan hasil bagi dari 600 dibagi 3. Nah, bisa menghasilkan bilangan 200. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Terima kasih telah mau belajar dan menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.